Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba mengurai berbagai hal yang mudah-mudahan bisa menambah kualitas, ya, keimanan, ketakwaan, serta memperbaiki karakter kepribadian kita sebagai seorang muslim. Karena kalau karakter muslim yang tangguh, yaitu ada dalam diri kita, maka di akhir zaman seperti sekarang kita tidak akan mudah digoyahkan oleh berbagai ujian atau fitnah pada akhir zaman, ya, di mana kita tahu apalagi kalau kita berbicara asratus sa'ah, ya, tanda-tanda kiamat, ya, banyak sekali, ya, yang mengarah kepada gambaran, ya, beratnya ujian, ya, bagi seorang mukmin di dalam mempertahankan iman, ya, di akhir zaman ini. Untuk itu penting bagi kita untuk senantiasa menguatkan, ya, karakter keislaman kita, ya, sehingga kita menjadi seorang muslim yang tangguh, gitu, ya. Dan harapannya adalah itu kita bisa pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan berbahagia bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah SAW, di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita tentang menguatkan, ya, karakter, ya, meneguhkan, ya, karakter muslim yang tangguh dalam diri kita. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada tiupan sangkakala. Nah, jadi ini menjadi hal yang juga harus kita fahami dan kita garis bawahi, ya, bahwa salah satu bagian dari akidah kita seorang muslim, ya, yaitu akan adanya satu masa di mana pada masa itu kita, ya, manusia, ya, akan mendengarkan
akan mendengar satu bunyi yang berasal dari trompet. Trompet yang bahasa kita disebut sebagai sangkakala. Nah, berbicara sangkakala, ya, kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, ya, kamus besar bahasa Indonesia, kata sangkakala ini diartikan sebagai trompet. Nah, trompet kalau dilihat dari bahasa aslinya, ya, itu trompet yang terbuat dari kulit kerang atau sejenisnya, ya. Ada yang dari kulit kerang, ya, kulit kerang itu kalau yang besar terutama, ya, itu kalau ditiup mengeluarkan bunyi. Makanya kalau di film-film India atau film-film Hollywood, ya, yang bercerita tentang masa lalu, tentang sejarah, itu ada, ya, kulit kerang besar ditiup mengeluarkan bunyi. Atau dari bahan lain, ya, bisa dari tanduk, ya, kalau kita lihat ada tanduk, ya, tanduk besar kemudian ditiup mengeluarkan suara. Jadi itu aslinya dari itu, ya, dari pemahaman tentang itu, ya. Disebut dengan sangkakala. Kenapa disebut sangkakala? Ya, juga dimaknai sebagai trompet berkala atau bunyian berkala, ya, karena kita tahu di dalam Islam trompet itu tidak Allah tiupkan sekali. Ya, tetapi ada riwayat yang menyebutkan 2, ada yang juga menyebutkan 3, ya. Artinya berkala, ya. Ada tiupan pertama dan ada yang kemudian setelah itu menyusul tiupan berikutnya. Maka disebut sebagai tiupan berkala. Dari situ kemudian dipahami sebagai sangkakala. Bahasa mudahnya, ya, sangkakala itu adalah trompet, ya, trompet penanda penanda kiamat, ya, ya. Atau trompet kiamat lah gitu, ya. Ya, biar kita bisa mengimajinasikan gitu, kayak gimana maksudnya. Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya dikatakan ini sebagai bagian dari akidah seorang muslim, karena memang benda itu, ya, yaitu sangkakala, ya, atau trompet itu eksistensinya atau kewujudannya memang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana pemahaman setiap zamannya. Ya. Kalau dulu, ya, kalau bicara trompet yang dibayangkan sahabat, ya, atau orang dulu, ya itu tadi, ya, kerang, ya, dari kerang atau juga mungkin dari tanduk, ya. Tapi semakin maju zaman, ya, itu kan sumber bunyi-bunyian itu, ya, sumber alat bunyi yang ditiup itu kan sudah beragam. Ya. Kalau yang suka nonton, yang pernah nonton film sinetron jadul, ya, zaman saya SMP, ya. Sidul, ya, sidul anak sekolahan kan ada tuh tanjidor, ya. Trompet yang gede itu. Orang dulu nggak kebayang, ya, akan ada benda kayak gitu, ya. Orang sekarang, trompet, ya. Kalau yang suka nonton orkestra tuh trompet tuh macam-macam, dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Dan punya nama masing-masing. Cara kerjanya ditiup lalu kemudian mengeluarkan suara. Ya, biasanya semakin besar makin besar ujung trompetnya itu, kepala trompetnya makin besar suaranya. Itu skala kita manusia. Bagaimana kalau kemudian trompet itu dalam skala Allah, dalam dalam hitungan Allah. Jadi kalau Allah yang menyebut sangkakala gitu kan, ya Allah yang menyebut trompet, ya Allah itu kan maha besar gitu kan. Maka kita bisa bayangkan, ya, bagaimana wujud, ya, besarnya, ya, sangkakala atau trompet yang Allah sebut itu. Dan kalau itu ditiup, ya wajar kalau kemudian tiupannya itu menghasilkan bunyi yang menggelegar, ya, menghancurkan alam semesta. Ya. Jadi ini yang kemudian kita harus pahami dan menjadi bagian dari akidah kita,
keimanan kita kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini adalah bagian dari berita ya. Berita gaib ya, karena kan kita nggak pernah ngelihat ya barang yang kayak gimana. Ya. Ini adalah termasuk berita gaib yang memang Allah firmankan, ya Allah kabarkan kepada kita, dan itu menjadi bagian dari kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ya. Yaitu orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Yang paling gaib kan Allah ya. Dan ada banyak lagi perkara gaib yang Allah sebutkan yang hari ini kita belum lihat. Dan itu wajib kita imani, bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana ya berita tentang trompet ya, atau sangkakala ya, atau sumber bunyi yang maha dahsyat itu Allah sebutkan. Ya, di dalam kesempatan ini ada beberapa ayat ya, dan juga hadis yang akan saya coba bahas, nukilkan, saya sebutkan ya, sebagai referensi kita untuk kemudian menguatkan keimanan kita. Oh, ada nanti dalam keyakinan kita umat Islam ya, ada yang namanya trompet, trompet kiamat ya. Sangkakala yang nanti akan berbunyi ya, ketika ditiup oleh malaikat. Nah, ya, nanti ada tugas ya, ada malaikat yang ditugaskan meniupkan trompet itu, dan trompet itu kemudian menjadi penanda hancurnya dan juga kebangkitan manusia. Nah, tiupan pertama hancur semua, tiupan kedua dibangkitkan. Nah, yang pertama ada di dalam surah Az-Zumar. Ya, surah Az-Zumar ini adalah surah yang ke-39. Ya, surah Az-Zumar ayat yang ke-68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya, sangkakala pun ditiup, ya, trompet pun ditiup sehingga kata Allah Subhanahu wa taala fasa'iqa man fis samawati wal ard. Maka kemudian matilah ya, semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Illa man sya'allah, kecuali yang memang dikehendaki Allah, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Nah, siapa yang niupnya? Masa yang niupnya ikut mati? Ya enggak jadi dong itu ya. Yang pasti yang niupnya itu matinya belakangan. Kemudian apa kata Allah? Tsumma nufikha fihi ukhra. Ya, maka kemudian kata Allah, ia ditiup sekali lagi. Nah, ini makanya disebut sangkakala karena berkala. Ada tiupan pertama kemudian menyusul tiupan berikutnya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka kemudian tiba-tiba manusia itu ya, seketika mereka bangun dari alam kuburnya, dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tiupan pertama mati semua, tiupan kedua hidup semua, bangkit semua. Ini Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Kemudian dalil berikutnya Allah sebutkan di dalam surah An-Naml. Nah, surah An-Naml ini adalah surah yang ke-27 ya. Ayat yang ke-87 juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara gamblang dan jelas tentang kewujudan keberadaan trompet atau sangkakala penanda kiamat itu. Wa yauma yunfahu fis sur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, ya. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ini juga sama redaksinya kurang lebih ya. Maka terkejutlah. Jadi setelah ditiup itu terkejut, kalau tadi kan mati ya. Ayatnya nyebut ini terkejut ya.
seluruh yang ada di langit dan di bumi. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya kata Allah Subhanahu wa taala akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Jadi ayat ini menjadi penjelasan bahwa kenapa gitu ya di surah Az-Zumar itu dikatakan semuanya mati oleh bunyi sangkakala itu. Maka di ayat ini dijelaskan bahwa mereka mati karena kaget. Fafazi'a man fis samawati wal ardh, kaget semuanya yang ada di langit dan bumi. Kan ada orang mati ketawa, ini mati kaget. Jadi saking terkejutnya, saking kagetnya, maka kemudian manusia yang mendengarkan itu mati. Jadi bukan berarti kaget nggak mati. Jadi kalau disambungkan dengan ayat sebelumnya, kematian itu karena betapa kagetnya. Kita kan kalau lagi khusyuk gitu ngapain gitu kan, kemudian ada suara keras, apalagi suaranya dekat, itu bisa mati. Apalagi yang ada jantung, penyakit jantung kan ada istilah mati jantungan, kaget gitu. Jangankan tiupan begitu ada orang-orang yang ada penyakit jantung mendengar kabar saja, padahal nggak suara keras, itu nggak suara keras, suaranya biasa aja, Pak mau menyampaikan berita anak bapak meninggal, ini jantungan nih, bisa mati itu. Ada yang begitu kan, Pak bisnis kita rugi sekian miliar, wah bisa semaput meninggal, padahal suaranya nggak keras gitu, tapi terdengar bagi dia itu adalah suara yang mengejutkan, bisa shock. Apalagi memang suaranya keras suara nggak keras saja bisa bikin orang mati, bisa bikin orang kaget dan mati, apalagi kemudian suara itu dahsyat besar, keras. Ini yang kemudian kita pahami. Lalu kemudian juga yang Allah firmankan di dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini adalah surah yang ke-6. Ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dengan hak. Wa yauma yaqulu kun fayakun, faquluhul haq. Sungguh benar ketetapannya pada hari ketika dia berkata jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Walahul mulku yauma yunfahu fis-sur, dan bagi Allah lah atau milik Allah lah segala kekuasaan ketika hari di mana sangkakala atau trompet itu ditiup. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib dan yang nyata, dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Ini juga menegaskan keberadaan apa yang disebut dengan sur atau trompet atau sangkakala yang suaranya yang akan didengar oleh orang pada saat ketika kiamat terjadi, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, ketika gunung berterbangan seperti kapas, ketika planet bertabrakan satu sama lain, ketika bintang menghujani bumi, ketika air laut naik, itu kan gambaran kiamat. Itu semua ditandai dengan tiupan sangkakala yang maha dahsyat. Inilah sebagai dalil yang disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan keberadaan dari sangkakala atau trompet. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, dan juga At-Tabrani dalam kitab Al-Mutawwalatnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya begini: sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika selesai menciptakan langit dan bumi, Dia Allah menciptakan trompet atau sangkakala. Kemudian Dia memberikannya kepada Israfil. Israfil nama malaikat ya. Lalu Israfil meletakkan trompet itu sangkakala itu pada mulutnya dalam kondisi mata tak berkedip memandang arasy
menanti perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian aku, kata Abu Hurairah, bertanya, wahai Rasulullah, seperti apa sangkakala itu? Rasulullah menjawab, seperti tanduk. Nah, aku bertanya, bagaimana bentuknya itu? Kata Abu Hurairah, ya. Nabi menjawab, bentuknya besar, ya, demi yang mengutusku dengan benar. Sesungguhnya besarnya lingkaran sangkakala itu seluas langit dan bumi. Sangkakala itu akan ditiup sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan pertama adalah tiupan mengejutkan, tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan untuk menghadap Tuhan semesta alam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniup tiupan awal, kemudian Allah memerintahkan tiuplah. Lalu Israfil pun meniup dengan tiupan mengejutkan, dan terkejutlah penduduk langit dan bumi kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian Allah memerintahkannya untuk tetap memanjangkan tiupannya dan tidak lemah. Dan itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah yang termaktub di dalam surah Sad, ya, ayat yang ke-15, di mana Allah mengatakan, "Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq." Ya. Mereka tidak menunggu selain satu teriakan saja yang tidak ada selaknya. Jadi berturut-turut begitu, ya. Nah, ini bagaimana wujud trompet itu. Kemudian, ya, dari situ, ya, Abu Hurairah berkata, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi setelah ditiup-tiup itu kan, ditiupkan trompet itu, lalu kemudian Abu Hurairah bertanya, seperti apa bentuknya wahai Rasulullah? Seperti tanduk. Kemudian gimana detailnya, ya? Rasulullah mengatakan besarnya itu, ya, seluas langit dan bumi, ya. Dan ditiupkan untuk mengagetkan dan membangkitkan manusia, begitu. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ya, mayat-mayat tidak mengetahui sedikit pun dari itu. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berfirman, kan ada ayat tadi menyebutnya fafaza'a, misalnya kan, fafaza'a man fis samawati wal illa man sya'allah. Ada makhluk-makhluk, ya, yang Allah kecualikan dari mendengarkan atau dari dampak dahsyatnya sangkakala itu. Nah, itu ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, siapakah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, di dalam ayat-ayatnya mengatakan illa man sya'allah, ya, kecuali yang Allah kehendaki, begitu. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Naml ayat 87, ya. Rasulullah menjawab, mereka itu adalah para syuhada. Sesungguhnya keterkejutan itu sampai kepada orang-orang yang hidup, dan mereka para syuhada adalah orang-orang yang hidup dan diberikan rezeki di sisi Tuhan mereka. Allah melindungi mereka dari keterkejutan pada hari kiamat itu dan mengamankan mereka darinya. Itulah siksa Allah yang dikirimkan untuk makhluknya yang durjana. Jadi ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, ya, jangan kamu menyangka, ya, bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tapi mereka itu hidup, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu dimensi dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan alam dunia ini, dalam kehidupan yang kita lalui ini, ada satu dimensi di mana dimensi itu dihuni oleh mereka yang mendapat gelar sebagai syahid atau syuhada. Jadi ada dimensinya, ya. Mereka disebut Allah hidup, nah, ya, dan sebagaimana merujuk kepada apa yang diterangkan oleh Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan juga Imam At-Tabrani, ya, bahwa, ya, mereka ini, ya, hidup sampai hari kiamat dan mereka tidak merasakan kedahsyatan bunyinya trompet sebagaimana dirasakan oleh manusia, ya, yang ketika itu mendengarkan bunyi suara trompet. Nah,
Lalu kemudian tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah memerintahkan semua jasad untuk tumbuh. Maka tumbuhlah jasad-jasad itu seperti tumbuhnya rerumputan atau sayur mayur, hingga apabila jasad-jasad mereka telah sempurna, maka jasad-jasad itu seperti sedia kala. Jadi visualisasinya, ya, tiupan kematian, rebah semua, ya. Rebah semua, kemudian ditimpa oleh kehancuran bumi, ya. Kan bumi hancur, ya, gunung naik, ya, ketimpa semua udah, ya. Jadi bumi datar, jadi kubur, jadi tanah datar, nggak ada apapun. Sudah mengubur semua manusia yang terakhir hidup, ya, di alam dunia ini pada hari kiamat nanti. Maka kemudian ditiupkan lagi sangkakala itu, ya, trompet dahsyat itu, untuk kemudian membangkitkan seluruh, ya, makhluk, ya, seluruh manusia, ya, yang pernah tinggal di bumi ini dari awal dulu, ya, dari awal lah, ya, sampai yang terakhir. Dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, Allah bangkitkan. Nah, maka visualisasinya, ya, kalau kita lihat redaksi dari Rasulullah SAW, jasad itu tumbuh seperti tumbuhan, seperti rerumputan atau sayur mayur. Mungkin kalau di zaman sekarang, ya, kalau kita lihat di media sosial atau di YouTube, ya, kan ada tuh, ya, pengamatan, ya, bagaimana benih gitu, ya, biji ditanam kemudian tumbuh, jadi kecambah jadi pohon gitu, ya. Itu kan kalau kita nongkrongin kan nggak mungkin, nggak kelihatan tuh fase-fasenya dan tidak terlalu menakjubkan gitu. Tapi ketika dipasang kamera, ya, kemudian diamati dari mulai biji sampai jadi tanaman, kemudian dipercepat, ya, nah itu mengagumkan, mengejutkan keluarnya. Nah, itu visualisasinya kurang lebih seperti itu. Jadi manusia itu nanti, ya, ya, akan Allah bangkitkan, ya, di bumi ini sebagaimana, ya, keluarnya benih-benih tanaman dari dalam tanah. Nah, dari kepala dulu, ya, tangan dulu, step by step, kemudian utuh, ya, jadi manusia semuanya. Nah, itulah visualisasinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hiduplah para malaikat pemikul arasy, maka hiduplah mereka. Jadi Allah perintahkan malaikat arasy yang juga kan termasuk penduduk langit, ya. Nah, itu kan terkejut juga dia, meninggal mati juga. Maka kemudian Allah suruh untuk hidup, ya. Maka hiduplah malaikat pemikul arasy, ya. Lalu Allah memerintahkan Israfil untuk mengambil sangkakala dan menaruh di mulutnya. Allah berfirman, hiduplah Jibril dan Mikail. Nah, jadi malaikat Jibril dan malaikat Mikail juga meninggal, gitu, mati, gitu. Kemudian Allah memanggil semua ruh, maka datangkanlah ruh-ruh orang yang beriman dalam kondisi bersinar, sedangkan ruh-ruh orang kafir dalam kondisi gelap. Kemudian Allah mengambil semua ruh itu dan melemparkannya ke dalam sangkakala. Lalu Allah memerintahkan kepada Israfil untuk meniup tiupan kebangkitan. Maka keluarlah ruh-ruh itu seperti lebah yang memenuhi ruang sepenuh langit dan bumi. Kemudian Allah berfirman, demi kemuliaanku dan keluhuranku, setiap ruh kembali ke jasadnya. Maka ruh-ruh itu ada yang masuk ke dalam bumi menuju jasadnya, ada yang masuk ke dalam gunung lalu berjalan menuju jasadnya, sebagaimana berjalannya racun, ya, kepada orang yang disengat. Lalu terbelahlah bumi mengeluarkan mereka orang-orang yang telah meninggal. Dan aku adalah orang yang pertama kali, kata Rasulullah SAW, ya, aku adalah orang yang pertama kali dikeluarkan dari bumi. Kemudian mereka keluar dengan cepat menuju kepada Tuhan kalian. Nah, jadi yang pertama bangkit nanti setelah bumi ini rata karena kiamat, yang pertama bangkit adalah Rasulullah SAW. Nah, makanya beliau
disebut sebagai asrafil anbiya, sayyidul anbiya. Ini sebuah pengakuan ya, sebuah ilustrasi menggambarkan kemuliaan dan keutamaan Rasulullah SAW. Ya karena memang umatnya paling banyak. Umat Rasulullah SAW dibandingkan rasul-rasul sebelum beliau, ya, umat Rasulullah Muhammad adalah yang paling banyak. Karena agamanya, risalahnya berlaku sampai akhir zaman. Ya, bahkan Nabi Allah Isa alaihissalam ya, ketika nanti dibangkitkan ya, ketika nanti turun ya dari langit, juga ya, mengikuti, mengamalkan, menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan bawa syariat baru. Maka karena itu kemudian Nabi terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun nanti Nabi Allah Isa AS ya akan turun ke dunia, tapi dia bukan Nabi terakhir ya, karena risalah terakhir yang dibawa oleh Nabi dan Rasul ya, yang Allah utus ada pada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian bangkit dan semuanya ya, pada hari itu konsentrasinya, fokusnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ya segala keterkejutan, ya, segala kekagetan, ya, terutama pada jiwa-jiwa ya, yang selama hidup di alam dunia mengingkari, ya, menolak ya, keimanan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang berani bilang God is dead katanya. Tuhan telah mati. Tuhan dibilang mati. Ini orang-orang kayak gini bakalan kaget. Apalagi yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Maka orang-orang inilah yang akan paling kaget, ternyata ya, Tuhan yang selama ini mereka ingkari di alam dunia ternyata ada. Dan ternyata dia berkuasa pada hari itu menentukan nasib semua manusia. Di tangannya lah keputusan manusia ini ya, yang menghadapnya itu akan berbahagia atau akan sengsara. Tidak ada tempat lari kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlindung pada hari itu kecuali perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hari itu ya kalau digambarkan di dalam Al-Qur'an ya dahsyat ya. Ya, hari yang penuh dengan kehiruk-pikukan, kesibukan ya. Di dalam surah Abasa ya disebutkan likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughni. Dan pada hari itu setiap manusia memiliki urusan yang menyibukkannya. Mungkin ada yang pernah ya lihat pasar bursa ya. Bursa Efek Jakarta misalnya. Kalau lagi jam sibuk, kalau lagi genting tuh. Oh, kalau di film-film saya lihat begitu ya. Sibuk memang, telepon, megang kertas dari sana sini. Kiamat lebih dari itu kesibukannya. Karena pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak siap ya, tidak memiliki kesiapan, tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan berpikir bagaimana mencari keselamatan. Sebaliknya orang-orang yang disifatkan di dalam surah Al-Fajr ya, yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang ya. Kan ada ayat yang menyebutkan ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Nah, orang-orang yang ini ya menghadap Allah dalam keadaan hati puas. Ya. Karena hidupnya dipenuhi dengan keimanan, ya. Puas karena hidupnya dipenuhi dengan amal baik. Puas karena amal baik itu diterima Allah karena ikhlas selama mengerjakannya. Karena kan banyak juga orang yang berbuat baik tapi nggak ikhlas gitu kan. Maunya disorot, maunya dikomentari, maunya dikasih like gitu ya. Maunya dipuji, maunya diikuti gitu ya. Maunya diviralkan begitu. Dan mengabaikan keikhlasan, bukan berarti nggak boleh diviralin ya, boleh, tapi ini persoalan ikhlas, keikhlasan ini. Nah, orang-orang yang
disebut ya sebagai jiwa yang tenang ya, orang-orang yang disebut sebagai nafsul mutmainnah ini, dia puas dengan kehidupan itu karena ya itu semua amalnya ya banyak, kalau nggak semua kebanyakan lah ya. Karena kan pada hari itu ya, setelah pada hari tepat ketika kita menghadapi sakaratul maut, semua tabir yang menghalangi ingatan kita, semua tabir yang menghalangi pandangan jarak jauh kita, Allah buka. Nah, ada ayat yang mengatakan demikian. Jadi kita ini punya memorinya full maksimal. Nah, kan otak kita kan punya miliaran, bahkan ada yang bilang triliunan sel. Nah, itu semuanya Allah aktifkan. Tidak ada secuil pun ya, yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, kita pernah hadapi yang kita tidak ingat. Perbuatan kecil apapun gitu, sekecil apapun perbuatan kita akan ingat. Detailnya, ucapannya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, suara apa saja yang ada di sekeliling kita ketika itu kita ingat. Makanya kan ayat menyebutkan ya, ketika kitab ya, hari di mana Allah memberikan catatan amal ya, ada yang mendapatkan catatan di kanan dan di kiri, maka kata Allah, hisablah diri kalian. Ya, cukuplah kalian menjadi penghisab atas diri kalian. Karena kita memori kita ingat semua. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita ucapkan, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita sentuh, kemana kaki kita melangkah, semuanya kita ingat. Kalau semuanya kita ingat, bisakah kita membantah? Beranikah kita membantah di hadapan zat yang maha tahu, yang bisa mendatangkan segala saksi dan bukti? Kalau di dunia ya hakimnya kan manusia gitu. Ya, bisa saja rekayasa ceritanya dibuat bohong ya. Ya, dibuat kebohongan rekayasa yang meyakinkan ya. Dibuat alibi palsu ya. Ya, semuanya kan di luar batas kemampuan hakim ya, di dunia itu mengetahui itu. Bisa saja kemudian orang bersalah ya, tidak dihukum ya, bahkan menjadi pihak yang mungkin dizalimi begitu ya. Ya, yang benar malah kemudian dihukum, bisa itu terjadi. Tapi di akhirat nanti tidak ada yang menghalangi ya, menghalangi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi saksi atas itu semuanya. Nah, ini kemudian kita harus pahami dan kita pahami. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ya. Jadi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan ya, satu ketika ada seorang Arab Badui ya, orang Arab gitu datang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia bertanya. Qala Arabi, ya, berkatalah orang Arab itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, masur. Ya, jadi dia dengar ada bunyi ayat ya itu ya, wa nufiha fis-sur gitu ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Az-Zumar ya. Ditiupkan itu namanya sur, sangkakala, trompet. Apa itu trompet itu wahai Rasulullah? Ya enggak kebayang sama dia. Kalau kita kan sekarang kebayang lah ya. Ya, disebut trompet, disebut sangkakala gitu, kebayang. Tapi dulu ya, mengaitkan antara sangkakala ya trompet dengan kehancuran dunia, dia bingung. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, qala ya, maka berkata Rasulullah SAW, qarnun. Nah, ya. Jadi divisualisasikan Rasulullah SAW seperti tanduk yunfahu fi, yang ditiup. Ya. Nah, jadi gambaran sederhananya ya, kamu bayangin tanduk ya, tanduk itu kan melengkung, ada yang runcing gitu ya, ada tergantung ya, bentuk tanduknya. Kalau kerbau ada yang cuman meruncing gitu aja ya, banteng. Ada yang kalau kambing itu kan melekuk gitu ya, berputar. Tapi umumnya ya trompet tanduk yang dijadikan trompet itu mengeluarkan bunyi. Maka ini sebagai sebuah gambaran begitu kan ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya, bahwa ada ya satu makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, satu benda yang Allah sebut sebagai sur ya,
sur ya, atau trompet ya, atau sangkakala, dan itu kemudian menjadi penanda akan terjadinya kiamat. Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya begini, ya. Bagaimana aku bisa tenang sementara pemilik tanduk, ya maksudnya maksudnya sangkakala telah menempelkan sangkakala di mulutnya, ya, memasang pendengarannya siap mendengarkan perintah, dan telah mengernyitkan dahi, maksudnya berkonsentrasi begitu, kapan ia diperintahkan untuk meniupnya. Lalu mereka bertanya, ya para sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami? Nabi menjawab, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah Allah sebaik-baiknya penolong. Jadi Rasulullah kan ilmunya melebihi semua manusia gitu. Pengetahuannya, pemandangannya, visinya gitu. Itu melampaui manusia pada umumnya. Jadi beliau kalau kita lihat di dalam riwayat ya, bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW luar biasa. Ya, Sayyidah Aisyah mengatakan ya, kalau setiap Rasulullah ingin bergaul ya, atau bercampur atau kata menggilir ya para istri beliau akan meminta izin untuk melakukan sholat malam. Jadi tidak pernah putus, bahkan istighfarnya Rasulullah SAW ya, paling kurang ya 70-100 kali gitu, minta ampun ya, beliau minta ampun kepada Allah dalam sehari itu segitu. Kalau dijeda begitu kan, satu dari istighfar ke istighfar Rasulullah itu kan nggak lama tuh. Kita punya waktu 24 jam. 24 jam dimenitkan berapa itu? Dijeda. Kalau jedanya 24 kali kan masih ada sisa banyak begitu. Berapa tuh jedanya? Ya, nggak lama jedanya Rasulullah SAW itu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedemikian rupa ibadahnya Rasulullah SAW, sedemikian rupa ketaatan Rasulullah SAW. Ya, ini kemudian digambarkan ya, bagaimana Rasulullah tidak sedemikian taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Rasulullah bisa berleha-leha di dalam kehidupan dunia ini, ya. Sementara beliau mengetahui ya, ada makhluk ya, yaitu malaikat yang Allah amanahkan untuk kemudian meniup trompet, dan trompet itu sudah ada di mulutnya. Dan telinganya itu ya, pendengarannya berusaha menunggu, konsentrasi menunggu perintah. Mulutnya sudah siap, trompetnya sudah di mulut, telinganya konsentrasi, dahinya mengernyit, dan mengernyit itu maksudnya serius ya. Jadi kita lihat kalau orang serius itu kan benar-benar ini ya. Nah, itu syarat begitu. Ya. Jadi Rasulullah tahu itu ya, bagaimana beliau akan bisa berleha-leha ya, kemudian melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan, sementara beliau tahu ya ada makhluk yang sedang bersiap siaga ya, siap diperintahkan kapanpun untuk meniup sangkakala yang membawa kehancuran kepada seluruh manusia. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lalu apa yang harus kita katakan kalau begitu? Ya. Rasulullah mengatakan, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baiknya penolong. Jadi kalau udah ingat kita ya, Allah, saya ini bisa mati sewaktu-waktu, dan kita khawatir kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka ucapkanlah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Artinya cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong. Ada yang menambahkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir ya. Intinya ya, rasa takut itu, kekhawatiran itu ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat ya, di alam semesta ini yang mampu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu semata-mata lahir
dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.